I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Sejarah singkat perkembangan startup di Indonesia. Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Awalnya istilah startup sendiri telah ada sejak akhir tahun 90-an, yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang.com yang populer pada tahun 1998 hingga 2000. Perusahaan.com bermunculan secara massal. Perkembangan internet tentu saja mempengaruhi pola perkembangan startup di Indonesia, di mana masyarakat sekarang semakin gemar melakukan sesuatu secara online. Maka dari itu, semakin banyak perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka, dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya A dan Pop pada nama perusahaan. Perkembangan startup di Indonesia sendiri berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Menurut data Startup Ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.193 startup dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Dan sudah ada beberapa startup buatan anak bangsa yang telah menyandang level unicorn dengan mendapatkan nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Startup itu adalah Goto, Bukalapak, GNT Express, Traveloka, OVO, Sendit, dan Ajaib. Walaupun bisnis startup lebih banyak yang gagal dibandingkan dengan keberhasilannya, namun hal ini tidak menutupi semangat anak bangsa untuk terus membuka startup baru dengan semangat yang membara. Beberapa alasan gagalnya sebuah startup antara lain tidak adanya konsumen yang tepat, tidak dapat menemukan modal bisnis yang cocok, tingkat persaingan yang tinggi, kebutuhan dana yang besar, tim yang kurang solid, ide dari bisnis itu sendiri, dan juga waktu yang kurang tepat, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah startup dapat bertahan dan berkembang khususnya di Indonesia. Perkembangan bisnis startup di Indonesia. Indonesia adalah negara yang subur untuk pertumbuhan bisnis startup. Menurut data dari Startup Ranking, negara Indonesia menempati posisi kelima di dunia dengan 2.219 startup hingga tahun 2021 setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Tak hanya unggul dari segi kuantitas, kualitas startup lokal Indonesia pun termasuk yang paling tangguh, khususnya di regional Asia. Hingga kini terdapat 7 startup unicorn atau valuasi di atas 1 juta US dollar dan 1 dekakorn valuasi di atas 10 juta US dollar. Valuasi pasar unicorn dan dekakorn ini turut mendominasi di Asia Tenggara. Beberapa di antaranya Goto atau Gojek Tokopedia yang diprediksi mencapai 572 triliun, JNT senilai 112 triliun, Bukalapak 100 triliun, dan Traveloka 43 triliun. Lantas seperti apa perkembangan bisnis startup di Indonesia saat ini? Pertama, bisnis startup Indonesia paling potensial di Asia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, startup lokal Indonesia termasuk yang paling tangguh di Asia. Bukannya tanpa alasan, dalam sebuah laporan yang dirilis Google, Temasek dan Bain Company menyebutkan potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 113 miliar US dollar pada tahun 2025 mendatang. Bahkan pada tahun 2019 silam, ekonomi digital Indonesia tercatat menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai 40 miliar US dollar. Artinya, dalam beberapa tahun mendatang, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh nyaris 3 kali lipat. Kondisi ini jelas sangat dipengaruhi jumlah penduduk Indonesia dan adopsi digital di tengah masyarakat. Kedua, merger dua startup raksasa Indonesia.
perusahaan transportasi daring Gojek dan e-commerce Tokopedia resmi merger menjadi Goto. Keduanya merupakan startup yang cukup mendominasi di Indonesia. Gabungan transaksi melalui merger ini telah memberikan kontribusi mencapai 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020 dan tahun ini keduanya menargetkan kontribusi 2% lebih untuk PDB Indonesia. Ketiga, kemunculan startup unicorn baru. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia bergerak pesat dalam 1 dekade terakhir. Hal ini tak lepas dari peran startup unicorn yang telah mendongkrak perekonomian digital tersebut. Hingga akhir 2020, menurut data Bain Companies Southeast Asia Private Equity Practice, tercatat ada 12 unicorn di Indonesia Tenggara, yaitu Gojek, Bigo, Grab, Bukalapak, Lazada, Razer, OVO, Sea Group, Traveloka, Tokopedia, VNG, and VNPay. 5 dari 12 unicorn tersebut berasal dari Indonesia. Nah, pada tahun 2020 ada 2 startup unicorn baru asal Indonesia, yaitu JNT Express dan Online Pajak. Keempat, sektor bisnis startup paling potensial di Indonesia. Bisnis startup kini mulai merambah ke berbagai sektor. Namun di tahun 2021, khususnya selama pandemi COVID-19, ada beberapa sektor yang dinilai paling potensial untuk berkembang. Sektor-sektor tersebut diantaranya finansial teknologi, kesehatan, e-commerce, logistik, dan pendidikan. Khusus untuk e-commerce dan pendidikan, kedua sektor ini memang sudah terbukti mampu menunjukkan pencapaian gemilang di industri lokal dan global. Yang kelima, 8 startup Indonesia masuk daftar Forbes Asia 100 Watch. Jumlah perusahaan kecil dan startup di Asia Pasifik terus bertumbuh. Dari drone bawah air hingga sistem propulsi satelit, hospitality, dan sebagainya, Forbes melansir laporan bertajuk Forbes Asia 100 Watch perdana. Laporan ini menyoroti perusahaan kecil dan startup yang sedang naik daun di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan kecil dan startup yang masuk dalam daftar dinilai mampu memberikan perubahan, seperti dalam mengatasi masalah untuk meningkatkan transportasi di kota-kota yang padat, memperluas konektivitas yang terjangkau di daerah terpencil, dan mencegah pemborosan makanan. 17 negara dan wilayah disurvei dalam laporan ini termasuk Indonesia. Ada 8 bisnis startup Indonesia yang masuk dalam daftar, yaitu Bobobox, New Bakery, Dekoruma, Eformos, Autoclicks, Populix, Privil ID, dan Sampingan. Kemunculan unicorn di kawasan Asia Pasifik. Bagi orang awam, istilah unicorn mungkin terasa asing, mengingat unicorn kerap identik dengan sosok kuda bertanduk satu yang kerap ada di cerita mitologi. Istilah yang sama sejatinya juga disematkan pada perusahaan rintisan atau startup yang telah memperoleh valuasi lebih dari $1 miliar. Penggunaan istilah unicorn pertama kali dilakukan oleh salah satu pemodal asal Amerika Serikat, Alan Lee, pada tahun 2013 lalu. Dalam tulisannya di TechCrunch 5 tahun lalu, Lee menggunakan istilah unicorn bagi perusahaan yang telah berorientasi pada konsumen. Dalam beberapa kasus, sekitar 90% pendiri startup memiliki kesamaan. Salah satunya, gelar sarjana yang sama dengan pendiri lainnya. Saat menuliskan istilah unicorn, perusahaan Lee mencatat saat itu cuma ada 39 perusahaan yang layak disebut sebagai Startup Unicorn Club. Di samping itu, Lee mengkategorikan unicorn berdasarkan kemampuan pendiri startup mengelola perusahaan dan telah memasuki usia 30-an. Lee memaparkan menurut data National Venture Capital Association atau NVCA, 39% dari unicorn terhitung langka, karena hanya 0,07% dari startup teknologi yang muncul saat itu. Selanjutnya,
Perusahaan yang masuk dalam Startup Unicorn Club butuh waktu setidaknya 8 tahun untuk mendapat status unicorn. Hanya saja, unicorn tersebut kemudian harus menghadapi nasib likuiditas. Padahal hingga 2015 tercatat ada lebih dari 16.000 startup yang didirikan sejak 2003. Selain itu, Mattermark menunjukkan ada 12.291 startup mendapat pendanaan selama 2 tahun terakhir sebelum tahun 2015. Data CVR mencatat 15.000 startup baru muncul setiap tahunnya. Aliran suntikan dana untuk startup mengalami puncaknya pada tahun 2013. Laporan PricewaterhouseCoopers National Venture Capital Association atau PwC atau NVCA, Money3 mencatat pada kuartal ketiga 2013, pemodal venturan sudah mengelontarkan sebesar US 3,6 miliar pada 468 startup teknologi. Jumlah ini meningkat 73% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. CB Insight hingga Januari 2019 melaporkan di seluruh dunia saat ini ada lebih dari 300 startup, sementara di Indonesia hingga saat ini baru ada 4 unicorn, yakni Bukalapak, Gojek, Traveloka, dan Tokopedia. Apa itu vintage unicorn? Unicorn digunakan dalam industri modal ventura untuk mencirikan perusahaan rintisan swasta yang bernilai lebih dari 1 miliar US dollar. Istilah ini dibuat oleh Aileen Lee, pendiri Cowboy Ventures, dana modal ventura tahap awal di Amerika Serikat pada tahun 2013. Di salah satu artikelnya ketika dia melihat perangkat lunak startup dan memperkirakan bahwa hanya sekitar 0,07% saja yang mencapai penilaian 1 miliar US dollar. Menggambarkan fenomena itu sangat langka sehingga sama sulitnya dengan menemukan mitos unicorn. Varian unicorn termasuk decacorn bernilai lebih dari 10 miliar US dollar dan heptacorn bernilai lebih dari 100 miliar US dollar. Istilah unicorn sudah menjadi istilah umum ketika mendeskripsikan startup di sektor teknologi dengan valuasi yang tinggi lebih dari 1 miliar US dollar. Unicorn vintage dulunya langka, tetapi sekarang sudah sering terjadi di ekosistem vintage baru-baru ini. Dengan lebih dari 900 unicorn secara global, memfasilitasi unicorn vintage didorong oleh teknologi baru dan model bisnis inovatif yang menarik konsumen era baru. Ada berapa banyak unicorn di Asia Pasifik? Asia Pasifik memegang jumlah unicorn tertinggi kedua secara global, tetapi menguasai puncak tangga lagu dengan penilaian pasar. Pada tahun 2021, 19 startup mengalami peningkatan valuasi hingga di atas 1 miliar US dollar. 15 startup di Singapura dan 11 di Indonesia mencatatkan 35 unicorn di kawasan ini. Indonesia dan Singapura adalah negara paling bernilai dengan ekosistem teknologi masing-masing senilai 60 miliar US dollar dan 35 miliar US dollar. Kondusif bagi pertumbuhan unicorn, Singapura menempati peringkat negara terbaik keempat secara global untuk startup unicorn, melaporkan rata-rata 6 tahun dan 11 bulan untuk unicorn Singapura mencapai valuasi 1 miliar US dollar. Ciri-ciri atau karakteristik unicorn dalam startup. Adanya inovasi. Ciri-ciri unicorn utama yang biasanya terdapat pada perusahaan atau startup adalah adanya inovasi bisnis. Hal ini dapat kita lihat pada Gojek. Awalnya, kita tidak mengenal layanan ojek antar jemput maupun perusahaan besar di bidang transportasi berfokus pada layanan konsumen. Umumnya, layanan yang diberikan oleh perusahaan unicorn adalah B2C atau Business to Consumer, yakni strategi bisnis berfokus pada keterjangkauan pelanggan secara luas. Contohnya adalah Spotify
yang mengembangkan layanan musik dalam aplikasi gratis dan legal. Mengembangkan teknologi. Ciri khas yang hampir seluruh startup unicorn miliki adalah adanya pengembangan teknologi yang memungkinkan Anda dapat mengakses berbagai fasilitas dalam satu aplikasi. Contohnya adalah Gojek dengan layanan ojek online, pesan makanan, antar barang, dan berbagai pembayaran. Kepemilikan pribadi. Salah satu alasan mengapa suatu perusahaan berkembang secara pesat hingga meraih predikat unicorn adalah karena kepemilikannya secara pribadi. Dengan demikian, bisnis tersebut lebih responsif dan cepat dalam mengambil keputusan terkait investasi hingga valuasinya meningkat. Unicorn di kawasan Pasifik. Indonesia. Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ajaib, Bukalapak, dan lain-lain. Singapura, Grab, Lazada, Carousel, Nium, Sea, Garena, dan lain-lain. Jepang, Provided, Network, dan Liquid. Amerika Serikat, WeWorkspace, Pinterest, Squarespace, dan lain-lain. Tiongkok, N Financial, OneConnect, WeBank, JD Finance, Homelink, Neo, dan lain-lain.